Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan tentang subtema operasi hitung perkalian dan pembagian. Operasi hitung perkalian dan pembagian serta soal cerita pada pecahan. Oke. Nah, operasi hitung pada bilangan pecahan ini memiliki ciri-ciri khusus yang mempermudah kita dalam mengerjakan soal yang masuk dalam kategori pecahan. Nah, yang pertama saya akan berikan contoh. Semisal ada soal 3/4 dikali 5. Nah, di sini 5 merupakan bilangan utuh, tetapi dikalikan dengan pecahan yaitu 3/4. Bagaimana solusi untuk mengatasinya? Yang pertama adalah 5 itu kita rubah jadi per 1. Jadi semua bilangan utuh itu bisa dirubah menjadi per 1. Seperti ini. 5 dia bisa dirubah menjadi 5/1. Begitu pula dengan bilangan bulat lainnya, misalnya 2 bisa 2/1 dan seterusnya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Setelah kita merubahnya menjadi pecahan, kita tinggal mengalihkannya atas kali atas, berarti 3 kali 5 itu 15, per bawah kali bawah, berarti 4. Ketemulah 15/4. Apabila ingin merubahnya menjadi pecahan campuran, seperti biasa kita harus membaginya. 15 dibagi 4, berarti dia 15 dari 4, 3, kemudian 12 dikurangkan sisa 3. Maka hasilnya itu sebagai bilangan utama, sisanya itu sebagai pembilang, dan pembaginya sebagai penyebut. Ketemulah 4 3/4. Oke. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada soal yang sama, 3/5 kali 5/8. Oke. Di sini antara bilangan 3/5 kali 5/8 ini ada bilangan yang sama, yaitu 5 dan 5. Nah, apabila dia posisinya atas dan bawah seperti ini, dia kan di sini posisinya atas yang 5-nya, kemudian ini bawah, maka bisa dicoret atau dibagi. Nah, 5 dibagi 5 hasilnya berapa? 1. Oke. Kemudian bawah juga dibagi 5 hasilnya 1. Pencoretan ini atau pembagian yang sama ini harus dibagi dengan bilangan yang sama. Apabila yang atas itu dibagi 5, berarti yang bawah harus dibagi 5. Oke. Karena ini sudah dibagi 5, maka sisanya hanya 1. 3 kali 1 berarti berapa? 3 per. Ini tadi sudah dibagi, berarti hasilnya 1. 1 kali 8, ketemulah 3/8. Lebih sederhana ya ketika kita bisa menyederhanakan dengan mencoretnya atas bawah. Kemudian 2/7, oke, dikali 2/8. Nah, di sini ada bilangan yang bisa dicoret satu sama lain, ya. 8 dengan 2 atau 2 yang ini sama saja, asalkan atas dan bawah. Kita ambil atas bawahnya ini. Oke. 2 bisa dibagi dengan 2, hasilnya 1. Kemudian 8 bisa dibagi 2, hasilnya 4. Oke. Kemudian yang atas kali atas, 1 kali 2 berarti 2. Kemudian 7 dikali 4 hasilnya 28. Kemudian apabila atas dan bawah masih bisa dibagi lagi, maka silahkan dibagi dengan pembagi yang sama. 2 bisa dibagi 2. Nah, 28 bisa dibagi 2, hasilnya berapa? 2 bagi 2, 1. 28 bagi 2, 14. Maka ketemulah jawabannya. Kemudian selanjutnya itu ada pembagian dan perkalian pecahan campuran. Yang pertama adalah perkalian terlebih dahulu. 3 1/2 dikali 5/7. Bagaimana cara mengalinya?
Yang pasti pecahan campuran harus dirubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. 7 per 2 kali 5 per 7. Seperti biasa, apabila bagian atas dan bawah ini ada yang bisa dicorek atau dibagi dengan pembagi yang sama, maka silahkan lakukan. Nah, ini 7 bisa dibagi 7 hasilnya 1, bisa dibagi 7 hasilnya 1. Tinggal dihitung. 1 kali 5 nih, 5. 2 kali 1, 2. Nah, jika ingin dirubah menjadi pecahan campuran, berarti 5 dibagi 2. 2 kali 2, 4, sisa 1. Berarti hasilnya 2. Sisanya tuliskan sebagai pembilang, kemudian 2-nya sebagai pembagi, ditulis penyebut. 2, 1 per 2. Oke, kemudian lanjut. Nah, selain itu, kita masuk ke dalam pembagiannya. Pembagian oleh bilangan campuran. Oke, misalnya di sini ada 5, 1 per 2 dibagi nih. Dibagi 7 per 2 misalnya. Oke, berarti ini harus dirubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 5, 10 tambah 1 berapa? 11 per 2. Oke, 11 per 2. Nah, ini kalau dibagi maka dia dikali silang ya. Dikali silang. Oke. Agar bagi menjadi kali, dia harus dikali dibalik. 2-nya di atas, 7-nya di bawah. Oke, tulis 11 kali 2, 22 per berapa ini? 7 kali 2, 14. Atau kalau pecahnya dirubah menjadi pecahan campuran, berarti 22 dibagi 14, 1. Kemudian nanti akan sisa 8 per 14. Oke. Saya ulangi lagi biar lebih jelas di bagian ini. Misalnya 5 dibagi 2. Oke, 5 per 2 dibagi 2. Nah, seperti halnya tadi, apabila ada bilangan utuh, maka dia bisa dibuat pecahan dengan per 1. Oke. Bagi itu dia agar mudah untuk menghitungnya bisa dirubah menjadi kali. Caranya bagaimana? Tulis ulang 5 per 2-nya, kemudian rubahlah pecahan yang ada di belakang bagi. Itu ada 2 per 1 kan? Nah, itu dirubah, dibalik satunya yang atas, penyebutnya itu yang jadi pembilang, dan pembilangnya jadi banyak. Kayak gini, oke? Kemudian 5 kali 1, 5. 2 kali 2, 4. Ketemulah 5 per 4. Oke? Ini juga bisa dibuatkan pecahan campuran. 5 bagi 4 itu 1. Sisa 1 per 4. Nah, nanti apabila kalian sering mengerjakan soal, kalian akan cepat untuk merubahnya ke pecahan campuran. Kemudian lanjut di sini ada 7 per 2, oke? Dibagi 7 per 3. Nah, seperti biasa, tuliskan 7 per 2 bagian depannya bagi, kemudian apabila bagi akan dirubah ke kali, maka belakang bagi harus dibalik. 3-nya, penyebutnya itu jadi pembilang, kemudian pembilangnya jadi penyebut. Karena dia bisa sama-sama dibagi dengan pembagi yang sama, maka silakan dibagi saja. Bagi 7, berarti hasilnya 1. Bagi 7, hasilnya 1. Tinggallah kita menghitung yang lebih mudah. 1 kali 3 berarti 3. 2 kali 1 berarti 1. Nah, jika kalian ingin merubahnya menjadi campuran, berarti 3 dibagi 2. 3 bagi 2, 1. Ya, kali 2, sisa 1. Hasilnya tadi menjadi bilangan utama. Kemudian sisanya itu jadi pembilang, pembaginya jadi penyebut. Ketemulah 1 per 2. Kemudian kita masuk ke dalam soal cerita. Di koperasi unit desa terdapat 3,5 ton kacang kedelai dan 2/5 ton gabah. Kedua barang tersebut akan dikirim ke koperasi ujung Tanjung menggunakan sebuah truk. Truk tersebut memiliki daya angkut 129 per 50 ton. Agar kacang kedelai dan gabah dapat diangkut semuanya, yang ditanyakan berapa kali truk harus mengangkut
barangnya. Caranya bagaimana? Ini muatannya ditambahkan terlebih dahulu. Misalnya ini 3 per 2 tambah 4, 2 per 5. Baru nih setelah ditambahkan dia akan dibagi ke dalam beberapa truk. Nah, seperti ini, oke? Nah, jadi kalau misalnya ada soal cerita silahkan rubah ke kalimat matematika terlebih dahulu. Mari kita hitung yang bagian dalam kurungnya terlebih dahulu. Nah, 2 kali 3 itu dia 6 tambah 1 7 per 2. Oke. 7 per 2 tambah 5 kali 4 20 tambah 2 22 per 5. Oke. Nah, kemudian ini juga silahkan dirubah menjadi pecahan biasa 50. 50 kali 1 50 tambah 29 79 per 50. Mari kita hitung. Ini berarti 2 kali 5 10. Oke. Kemudian 7 kali 5 ini berarti 35. 2 kali 2 2 4 4 ditambahkan. Berarti ketemunya berapa? Ketemunya 79 per 10. Nah, ini adalah hasil dari ini. Berarti masih harus dibagi 79 per 50. Nah, kita coba ya, 79 per 10 dibagi 79 per 50. Oke. Nah, agar mudah dihitung maka pembagi dirubah menjadi kali. Apabila dirubah tandanya menjadi kali, maka penyebut dan pembilang ditukarkan. Oke, ditukarkan. 50-nya di atas, 9-nya di bawah. Coret, 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 coret. Nah, ini tadi kan 10 ya. Oke, coret, coret. Ini 5. Oke, ini 1. Berarti 5 kali pengangkutan. Tuh, kemudian untuk soal cerita itu pastikan kalian memahami yang seperti operasi hitung sebelumnya. Itu rumusnya, yaitu kalian silahkan mengerjakan yang dalam kurung dulu, kemudian bagi kali, kemudian tambah kurang. Nah, ini dia tergantung yang paling kiri yang mana. Kalau yang paling kiri itu yang bagi, berarti bagi dulu. Kalau yang paling kiri itu kali, berarti kali dulu. Ini pun sama. Tapi semisal nanti bagi sama tambah, berarti dia lebih besar derajatnya bagi, gitu ya. Jadi utamakan yang paling atas. Dan ketika bertemu dengan lah ini sama atasnya, sama-sama sederajat, maka carilah yang paling kiri. Demikian, terima kasih.